Halo sahabat Epik, dunia sedang menyaksikan perubahan geopolitik yang mengejutkan. Amerika Serikat yang selama ini menjadi musuh bebuyutan Rusia, kini tampak mulai merapat ke Vladimir Putin. Namun, apakah ini sekadar diplomasi biasa atau ada strategi besar di baliknya? Sejarah mengajarkan bahwa Amerika Serikat bukanlah pemain geopolitik yang bertindak tanpa rencana jangka panjang. Jika kita melihat ke belakang, strategi ini pernah dimainkan sebelumnya. Dulu, demi menghancurkan Uni Soviet, Amerika Serikat mendekati Tiongkok dan membuka pintu bagi kerjasama ekonomi besar-besaran. Washington memandang Beijing sebagai alat untuk meruntuhkan kekuatan Moskow. Dengan masuknya Tiongkok ke dalam sistem perdagangan global dan dibukanya hubungan ekonomi dengan AS serta negara-negara barat lainnya, Uni Soviet semakin terisolasi. Pada akhirnya, dengan tekanan ekonomi, persaingan teknologi, dan ketidakmampuan Soviet untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, kekuasaan negara itu runtuh. Kini, tampaknya Amerika Serikat mencoba kembali ke pola yang sama, namun dengan peran yang terbalik. Kali ini, yang menjadi targetnya adalah Tiongkok, dan yang dijadikan sekutu strategi khususnya adalah Rusia. Washington mulai memahami bahwa membendung Tiongkok adalah tantangan yang jauh lebih besar dibandingkan menghadapi Uni Soviet dulu. Tidak seperti Soviet yang lebih tertutup, Tiongkok telah mengakar kuat dalam perekonomian dunia. Beijing tidak hanya mengandalkan kekuatan militer dan ideologi, tetapi juga menguasai rantai pasokan global, teknologi tinggi, serta memiliki pengaruh luas di berbagai negara melalui proyek seperti Belt and Road Initiative (BRI). Lalu, bagaimana sebenarnya strategi AS dalam upayanya membendung Cina? Mengapa Rusia menjadi bagian dari permainan ini? Dan mengapa Eropa justru terlihat semakin dekat dengan Tiongkok? Mari kita bedah satu persatu. Strategi Amerika Serikat mendekati Rusia untuk menghancurkan Cina. Amerika Serikat menyadari bahwa Tiongkok adalah ancaman terbesar bagi dominasi globalnya, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari aspek militer, teknologi, dan pengaruh geopolitik. Tiongkok telah menjadi pesaing utama AS dalam segala hal, bahkan mulai menantang supremasi dolar dalam perdagangan internasional. Jika AS ingin tetap menjadi kekuatan utama dunia, maka membendung kebangkitan Tiongkok adalah prioritas utama. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan merenggangkan aliansi antara Rusia dan Tiongkok. Selama beberapa tahun terakhir, hubungan antara Moskow dan Beijing semakin erat. Rusia menjadi pemasok utama energi bagi Cina, sementara Beijing memberikan dukungan ekonomi kepada Rusia yang terkena sanksi Barat. Hubungan ini, jika dibiarkan berkembang, akan semakin memperkuat posisi Cina di panggung global. Maka, Amerika Serikat mencoba untuk melemahkan hubungan ini dengan mendekati Rusia. Ada beberapa langkah yang mulai terlihat dalam strategi ini. Narasi anti-Cina yang semakin kuat di AS. Amerika Serikat kini lebih fokus menyerang Cina dalam kebijakan luar negerinya dibandingkan Rusia. Konflik perdagangan, isu Taiwan, hingga boikot terhadap produk Cina menjadi indikasi jelas bahwa Washington semakin agresif terhadap Beijing. Diplomasi terselubung dengan Moskow. Meski secara terbuka hubungan AS dan Rusia masih tegang, ada indikasi bahwa Washington mencoba membuka jalur komunikasi dengan Kremlin. Ada spekulasi bahwa AS bisa menawarkan pengurangan sanksi atau kesepakatan lain yang menguntungkan Rusia, dengan syarat Moskow mengurangi ketergantungannya pada Cina. Washington juga mencoba melemahkan Rusia dengan cara membuat Moskow bergantung pada kerjasama dengan AS, yang nantinya bisa digunakan sebagai alat negosiasi untuk menjauhkan Rusia dari Tiongkok. Namun, ada satu masalah besar dalam strategi ini. Putin bukan pemimpin yang mudah dipengaruhi. Rusia sangat sadar bahwa Amerika Serikat bukan sekutu yang bisa dipercaya, terutama setelah bertahun-tahun dijadikan musuh oleh Washington.
Rusia tidak akan semudah itu terjebak. Vladimir Putin adalah pemimpin yang sangat pragmatis. Ia paham bahwa AS hanya ingin menggunakan Rusia sebagai alat untuk menghadapi Cina, bukan benar-benar ingin bekerja sama secara jangka panjang. Ada beberapa alasan mengapa Rusia tidak akan mudah berpaling dari Cina. Karena Tiongkok adalah mitra ekonomi utama Rusia. Sanksi Barat telah membuat Rusia semakin bergantung pada ekspor energi ke Cina. Jika Rusia menjauh dari Beijing, maka Moskow akan kehilangan pasar terbesar untuk minyak dan gasnya. Di sisi lain, Cina tidak pernah menjadi ancaman bagi Rusia. Berbeda dengan AS dan NATO yang sering mengancam keamanan Rusia, Cina selalu menjaga hubungan baik dengan Moskow. Hubungan ini didasarkan pada kepentingan ekonomi dan politik yang saling menguntungkan. Putin tahu Amerika Serikat tidak bisa dipercaya. Sejarah menunjukkan bahwa AS sering mengkhianati sekutunya setelah kepentingannya terpenuhi. Putin tidak ingin Rusia menjadi korban strategi geopolitik Amerika lagi. Maka, meskipun Rusia mungkin akan memainkan strategi diplomasi dengan Amerika Serikat, kemungkinan besar Moskow tidak akan benar-benar meninggalkan Cina. Cina membalas dengan menarik Uni Eropa. Tiongkok tidak tinggal diam menghadapi strategi Amerika Serikat. Beijing sadar bahwa jika Washington ingin menggandeng Rusia, maka Cina harus mencari mitra strategis baru untuk menyeimbangkan kekuatan. Dan mitra terbaik untuk itu adalah Uni Eropa. Uni Eropa, meskipun masih dalam orbit pengaruh AS, sebenarnya memiliki kepentingan sendiri yang tidak selalu sejalan dengan Washington. Ada beberapa alasan mengapa Eropa semakin tertarik untuk bekerja sama dengan Cina. Banyak negara Eropa memiliki hubungan dagang yang erat dengan Beijing. Cina adalah pasar utama bagi ekspor Eropa dan juga investor besar dalam infrastruktur di kawasan tersebut. Selain itu, kebijakan AS banyak merugikan Eropa. Sanksi terhadap Rusia dan sabotase peledakan pipa minyak Rusia membuat Eropa mengalami krisis energi yang parah. Selain itu, proteksionisme AS dalam perdagangan global juga merugikan sektor industri Eropa. Belum lagi perang tarif yang dikumandangkan Trump memperparah kondisi Eropa yang sedang carut-marut. Justru Cina menawarkan alternatif yang menguntungkan. Beijing menawarkan kerjasama ekonomi yang lebih menguntungkan bagi Eropa dibandingkan AS, terutama dalam teknologi, perdagangan, dan investasi. Cina mulai memperkuat pengaruhnya di Eropa melalui berbagai cara, seperti investasi besar-besaran dalam infrastruktur. Project Belt and Road Initiative (BRI) telah membuka banyak jalur investasi di negara-negara Eropa, terutama di bidang transportasi dan energi. Kerjasama teknologi, Cina semakin aktif dalam menawarkan kemitraan di bidang teknologi, termasuk jaringan 5G dan kecerdasan buatan. Di samping itu, cara diplomasi Cina yang lebih fleksibel. Tidak seperti AS yang cenderung menggunakan pendekatan koersif, Cina lebih mengedepankan kerjasama ekonomi yang menguntungkan kedua belah pihak. Artinya, saat AS mencoba mendekati Rusia, Eropa justru semakin dekat dengan Cina. Ini menciptakan paradoks baru. Amerika Serikat mesra dengan Rusia, sementara Eropa berselingkuh dengan Cina. Masa depan geopolitik global. Dengan perkembangan ini, dunia bisa memasuki era multipolar yang semakin jelas. Jika dulu Amerika Serikat bisa dengan mudah mengendalikan aliansinya, kini semakin banyak negara yang mulai mencari keseimbangan sendiri. Beberapa skenario yang bisa terjadi di masa depan adalah, jika AS gagal merangkul Rusia, maka Rusia akan semakin dekat dengan Cina, menciptakan blok kekuatan yang sangat kuat. Ini bisa menjadi mimpi buruk bagi Washington. Jika Eropa semakin dekat dengan Cina, AS akan kehilangan pengaruhnya di Barat, membuat posisi geopolitiknya semakin lemah. Jika Amerika Serikat berhasil memecah Rusia dan Cina, maka Beijing akan menghadapi tantangan besar. Tetapi ini bukan hal yang mudah bagi Washington. Namun sejauh ini, China tampaknya masih memegang kendali atas permainan ini.
Dengan strategi ekonomi dan diplomasi yang lebih cerdas, Beijing bisa mengubah dinamika global tanpa harus terlibat dalam konfrontasi langsung. Jadi, apakah AS masih bisa mengulang strategi lamanya untuk menjatuhkan China? Ataukah kali ini justru China yang akan membalikkan keadaan? Bagaimana pendapat kawan-kawan semua? Mari berbagi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.